Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya RR Ayudea, konsentrasi marketing angkatan 78. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Bayu Sutikno selaku dosen pembimbing saya, dan para dosen yang telah memberikan kesempatan pada kali ini untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Niat Beralih dari Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik Molis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sepeda motor selain memberikan dampak positif di kehidupan kita sehari-hari, namun juga membawa dampak negatif. Menurut Jayanti, kendaraan yang paling banyak berkontribusi menyebabkan polusi udara di Indonesia adalah sepeda motor. Ini didukung dari data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2020, tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 5%, yang mana lebih besar dari kendaraan bermotor lainnya. Menurut website ecare.com, Indonesia pernah menduduki peringkat ke-17 dari 118 negara dengan kualitas udara terburuk pada tahun 2021 dan di peringkat ke-6 negara paling tercemar pada tahun 2019, serta menurut Greenstone and Fund, pencemaran udara akibat peningkatan jumlah kendaraan ini dapat menimbulkan berbagai gangguan pada sistem pernapasan manusia dan mampu menurunkan angka harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia sebesar 1,2 tahun. Menurut PwC, setiap menitnya lebih dari 17.000 liter bahan bakar dikonsumsi oleh kendaraan di Indonesia. Dan pada tahun 2005 ke atas, jumlah konsumsi domestik Indonesia meningkat dibandingkan total produksi, sehingga menyebabkan terjadinya impor produk BBM. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang payung hukum mengenai program kendaraan listrik dan menargetkan nol emisi karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sehingga beberapa layanan e-hailing seperti Grab dan Gojek mendukung program tersebut dengan mengadopsi kendaraan listrik dan hybrid untuk disewakan oleh pengemudinya. Grab merupakan pencetus kendaraan listrik di Indonesia yang dimulai pada Januari 2020 dengan mengoperasikan 3 kendaraan listrik, yaitu mobil listrik, motor listrik atau Grab Molis, dan skuter listrik atau Grab Wheels. Dalam setahun, kendaraan listrik ini diperkirakan telah membantu mengurangi emisi CO2 hingga 7.500 ton atau setara dengan penyerapan CO2 oleh lebih dari 3.050 pohon. Grab Molis memberikan manfaat bagi mitra pengemudi Grab-nya maupun masyarakat umum yang tidak memiliki kendaraan sendiri, sehingga mereka dapat menyewa Grab Molis ini dan mendapat penghasilan tambahan dengan menjadi mitra Grab Bike. Dengan Grab Molis, mitra pengemudi Grab dapat terbebas dari biaya bensin, pemeliharaan, biaya perpanjangan STNK, biaya asuransi, dan terbebas dari biaya kredit kendaraan. Lalu bisa lebih hemat pengeluaran sampai 400.000 hingga 500 per bulannya. Pihak Grab juga memberikan keuntungan bagi calon mitra yang akan mendaftar Grab Molis ini, yaitu dengan memberikan bebas biaya sewa selama 5 hari terhitung setelah akun aktif, dan jika tidak terdapat orderan, pengemudi tidak perlu bayar sewa, dan tidak ada biaya pendaftaran, namun hanya ada biaya deposit yang akan dikembalikan setelahnya. Sepeda motor listrik ini dianggap sebagai bentuk transportasi yang lebih ramah lingkungan. Akibatnya, kepedulian lingkungan dari pengguna sepeda motor konvensional saat ini kemungkinan memiliki relevansi khusus dengan niat untuk beralih ke kendaraan listrik. Faktor ini belum banyak diteliti dalam konteks adopsi kendaraan listrik, namun ada satu peneliti dari Chen yang berhasil meneliti mengenai kepedulian lingkungan dengan niat untuk beralih ke kendaraan listrik. Adopsi kendaraan listrik secara umum mempunyai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi niat pengguna untuk beralih. Faktor atau alasan yang dipilih berdasarkan literatur saja dianggap kurang sesuai dengan konteks penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan 10 wawancara singkat kepada mitra pengemudi Grab untuk mengetahui apa saja alasan untuk tidak beralih ke kendaraan listrik Grab Molis ini. Dan didapatkan alasan pengguna yang sering kali dikutip untuk beralih ke kendaraan listrik ini adalah manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi, serta alasan pengguna yang sering kali dikutip untuk tidak beralih ke kendaraan listrik adalah kurangnya infrastruktur, waktu pengisian, ketidaktahuan, atau ketidakakraban, keterbatasan jarak, dan biaya awal yang cukup tinggi atau mahal. Penelitian sebelumnya telah meneliti niat untuk beralih pada kendaraan listrik dengan beragam teori seperti FAST yang menggunakan teori perilaku terencana dan Anwar serta Sajjad yang menggunakan push, pull, and mooring theory. Namun, pada penelitian tersebut tidak memperhitungkan hambatan yang mempengaruhi niat pengguna untuk beralih ke kendaraan listrik dalam rangka konseptual mereka. Oleh karena itu, studi ini mengadopsi teori penilaian perilaku sebagai landasan teoritis karena menggabungkan faktor pendorong
dan penghambat untuk menjelaskan perilaku konsumen, dan dengan demikian memungkinkan mengevaluasi bagaimana alasan konsumen mempengaruhi hubungan antara kepedulian lingkungan, sikap, dan niat untuk beralih terhadap energi terbarukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terlihat bahwa kendaraan bermotor tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Jika dampak negatif tersebut tidak ditanggulangi, akan membuat berbagai macam permasalahan. Hal ini yang membuat Grab berkomitmen untuk menciptakan net zero carbon di masa depan dengan menyediakan kendaraan listrik Grab Knowledge yang disewakan oleh pengemudinya. Meski Grab Knowledge telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, namun jumlah mitra dan pengemudi Grab Knowledge ini masih jauh lebih dari sedikit dari jumlah mitra atau pengemudi Grab kendaraan konvensional. Harga sewa Grab Knowledge yang sebelumnya dipatok Rp50.000 per hari dan telah diturunkan menjadi Rp40.000 per hari guna menarik minat mitra pengemudi untuk menggunakan Grab Knowledge ini sepertinya masih belum berhasil. Nah, selanjutnya terdapat 8 pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, manfaat penelitian ini sebagai berikut. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan pada penelitian mengenai kepedulian lingkungan, alasan untuk beralih, alasan untuk tidak beralih, sikap, dan niat beralih. Teori penilaian perilaku juga telah digunakan dalam penelitian sebelumnya dalam konteks adopsi energi terbarukan, seperti pada literatur review tersebut. Lalu, terdapat 8 hipotesis sebagai berikut. Selanjutnya, model penelitian ini diadopsi dari penelitian Chen 2021 sebagai berikut. Kemudian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer, yaitu dengan kuesioner, dan populasinya adalah masyarakat yang menggunakan sepeda motor berbahan bakar fosil, serta teknik samplingnya adalah non-probability sampling, precursive sampling, dengan kriteria sampel yaitu mitra pengemudi Grab sepeda motor konvensional. Dan terdapat 23 item pertanyaan pada penelitian ini sehingga jumlah sampelnya minimal 115 sampel. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan PLSM, di mana terdapat uji outer model, inner model, dan uji hipotesis. Sebelumnya, peneliti telah melakukan pra-uji dengan 55 responden. Hasil desainnya dan instrumen penelitian telah sesuai dengan kriteria dan dinyatakan valid serta reliable, sehingga kuesioner terdapat didistribusikan secara luas. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan dimulai dari analisis outer model. Uji ini sama dengan uji sebelumnya, namun menggunakan sampel yang lebih besar yaitu 163 responden. Dari hasil uji fasilitas konvergen, diketahui bahwa instrumen penelitian dinyatakan valid karena nilai faktor loadingnya lebih besar dari 0,7 dan nilai AP lebih besar dari 0,5. Uji selanjutnya adalah uji validitas diskriminant yang menyatakan bahwa instrumen penelitian ini dinyatakan valid karena nilai cross-loadingnya lebih besar dari 0,7 dan nilai correlation-nya lebih besar dibandingkan korelasi nilai pada konsep lain. Analisis outer model selanjutnya adalah uji reliabilitas dengan melihat nilai crossband alpha dan factor reliability yang harus lebih besar dari 0,7. Dari seluruh uji analisis outer model dinyatakan valid dan reliable untuk masuk ke dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya, analisis prosedur responder pada penelitian ini untuk mengetahui jenis kelaminnya, domisilinya, usia, pendidikan terakhir, pendapatan tiap bulan, rata-rata jarak tempuh dalam sehari, masa kerja, biaya BBM selama seminggu, pengeluaran per bulan, dan jenis kendaraan konvensionalnya. Selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif pada penelitian ini, di mana didapatkan bahwa analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa 5 variabel tergolong tinggi. Artinya, para pengemudi Grab setuju dengan instrumen penelitian ini. Dan nilai standar deviasi dari 5 variabel berada di atas 1 yang mengidentifikasi bahwa data didapatkan bersifat heterogen atau bervariasi. Selanjutnya, analisis inner model yang diawali dengan menganalisis nilai variance invasion factor. Setiap konstruk yang menunjukkan bahwa tidak adanya masalah karena nilai fit kurang dari 5, sehingga peneliti tidak perlu menghilangkan atau menggabungkan indikator, dan hasil penelitian tidak akan bias. Selanjutnya adalah uji R-square sebagai berikut, di mana R-square yang tertinggi adalah niat beralih. Lalu ada uji P-square, di mana seluruh variabel memiliki nilai lebih dari 0, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel memiliki prediktif
yang relevan atau memiliki nilai observasi yang baik atau bagus. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis dan pembahasannya. Hipotesis akan diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value kurang dari 0,05. Untuk hipotesis pertama, terlihat bahwa T statistik dan p-value telah memenuhi syarat sehingga hipotesis pertama dapat hukum. Atau dikatakan kepedulian lingkungan berpengaruh positif pada alasan untuk beralih. Hal ini karena kepedulian lingkungan, mitra pengemudi Grab itu secara langsung mempengaruhi atau mendorong alasan yang digunakan konsumen ini untuk membenarkan keputusan untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik bermotor. Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepedulian lingkungan berpengaruh positif dan signifikan pada alasan untuk tidak beralih. Hal ini dapat terjadi karena melihat keadaan situasional di Indonesia, di mana kepedulian lingkungan pengemudi Grab ini akan memakalkan pada hambatan yang lebih tinggi yang memfasilitasi dan memperkuat pembelajaran mereka untuk mengakui betapa seriusnya hambatan saat ini untuk menangani masalah dengan benar. Berbeda dengan hipotesis ketiga yang tidak terdukung atau dapat dikatakan kepedulian lingkungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada sikap. Hal ini dapat terjadi karena konsumen biasanya menyederhanakan pengambilan keputusan dengan menggunakan jalan pintas kognitif atas dasar satu atau lebih alasan dominan. Hal itu dapat menyebabkan kepedulian lingkungan tidak berpengaruh atau tidak berdampak pada sikap. Hipotesis keempat memiliki nilai P statistik dan p-value telah memenuhi syarat sehingga hipotesis kedua terdukung dan dapat dikatakan alasan untuk beralih berpengaruh positif dan signifikan pada sikap. Alasan positif untuk mendukung peralihan inovasi hijau yang timbul dari manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi dapat mendorong mitra pengemudi Grab untuk memiliki sikap positif. Hipotesis kelima tidak memenuhi syarat sehingga hipotesis 5 tidak terdukung atau dapat dikatakan bahwa alasan untuk tidak beralih berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada sikap. Mitra pengemudi Grab mungkin memiliki sikap positif untuk beralih ke kendaraan listrik Grabmolis. Namun pada saat yang sama, mereka mungkin memiliki alasan yang bagus dan dapat dibenarkan untuk tidak beralih ke Grabmolis. Hal itu dapat menyebabkan alasan untuk tidak beralih tidak berpengaruh atau tidak berdampak pada sikap. Hipotesis ke-6 menyatakan bahwa alasan untuk beralih berpengaruh positif dan signifikan pada niat beralih. Hal ini karena mitra pengemudi Grab yang memiliki alasan kuat untuk beralih ke Grabmolis dapat memfasilitasi niat mereka karena mungkin memiliki motivasi intrinsik untuk beralih. Hipotesis ke-7 memiliki nilai T statistik dan p-value yang memenuhi syarat atau dapat dikatakan bahwa alasan untuk tidak beralih berpengaruh negatif dan signifikan pada niat beralih. Meskipun mitra pengemudi Grab memiliki alasan yang rendah untuk tidak beralih ke kendaraan listrik Grabmolis dan kemudian akan menimbulkan sikap yang positif, tapi konsumen akan mengesampingkan sikap positif itu dan karena tidak memiliki niat yang kuat untuk beralih karena memiliki alasan kritis yang lebih luas seperti pemangku kepentingan di sektor energi seperti pemerintah, lembaga penelitian, perusahaan pengembangan, dan lain-lain. Dan hipotesis terakhir menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan pada niat beralih. Hal itu karena perasaan suka, nyaman, dan bahagia saat menemukan Grabmolis ini mengharap ke mitra pengemudi Grab pada perilaku adopsi atau beralih. Model struktural penelitian ini sebagai berikut. Studi ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat beralih mitra pengemudi Grab dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik Grabmolis. Terdapat 8 hipotesis dari 5 variabel utility. Hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak. Berdasarkan 5 variabel dalam penelitian ini, variabel yang memiliki pengaruh terbesar pada niat beralih ke kendaraan listrik jika dilihat dari nilai L-score-nya yaitu adalah sikap. Penelitian ini memberikan pendekatan baru menggunakan kerangka konseptual berdasarkan teori penalaran perilaku. Penelitian ini menekankan pentingnya memeriksa faktor pro-adopsi dan anti-adopsi saat mengembangkan strategi pemasaran dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan bisnis untuk meningkatkan nilai-nilai lingkungan konsumen dan mengurangi alasan untuk tidak beralih serta meningkatkan alasan untuk beralih. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali dan menambah pengukuran niat beralih dalam konteks energi terbarukan, khususnya motor listrik. Kemudian penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menguji niat beralih kendaraan listrik Grabmolis ini di negara
cabang-cabang Grab lainnya yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina yang memiliki budaya mobilitas serta tantangan yang ditimbulkan cukup berbeda dengan Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.